Selamat datang di channel YouTube Bimbingan Belajar Klinik Jenius. Masih bersama dengan saya, Pak Samuel, salah seorang pengajar matematika di Bimbingan Belajar Klinik Jenius. Nah, video kali ini saya akan membahas tentang pertidaksamaan irasional, ya. Tapi untuk kali ini saya hanya membahas tentang pertidaksamaan irasional yang berbentuk akar fx lebih besar sama dengan k atau akar fx lebih kecil sama dengan k. Tentu k-nya di situ adalah bilangan bulat positif atau lebih besar sama dengan 0. Nah, kira-kira seperti apa bentuk-bentuk pembahasan cara membahas soal-soal seperti ini? Video kali ini kita akan membahasnya. Untuk berikutnya nanti akan saya membahas pada video berikutnya, kita akan membahas tentang bentuk-bentuk lain dari pertidaksamaan irasional. Oke, kita mulai dari sekarang ya. Nah, jadi bentuk pertama yang mau kita bicarakan atau yang mau kita bahas yaitu yang berbentuk pertidaksamaan irasional yang berbentuk akar fx lebih besar sama dengan atau lebih kecil sama dengan k. Tentu k-nya di sini harus lebih besar sama dengan 0. Kemudian syaratnya juga bahwa syarat bentuk akar bahwa fx siapapun yang berada di dalam tanda akar itu harus lebih besar sama dengan 0. Kemudian cara mengerjakannya bagaimana? Atau saya katakan aja untuk mencari solusinya, yaitu tinggal mengkuadratkan ruas kiri maupun ruas kanan. Jadi, ya, si bentuk ruas kiri ini, yaitu akar fx, itu nanti kita kuadratkan, demikian juga dengan si k-nya dikuadratkan. Maka, ketika terjadi bentuk pengkuadratan, tentu nanti jadinya adalah fx lebih besar sama dengan atau lebih kecil sama dengan k kuadrat. Nah, tinggal seperti ini aja yang kita coba untuk menjadi solusinya, ya. Nah, mari kita lihat contoh-contohnya. Yang pertama yang sederhana saja dulu, misalnya yang paling sederhana untuk bisa kalian memahami dari awal ya. Akar dari x min 3 lebih kecil daripada 1. Nah, langkah awal untuk mengerjakan soal pertidaksamaan irasional adalah syarat bentuk akar, ya. Bahwa syarat bentuk akar itu seperti yang tadi saya katakan di awal, dia setiap yang berada di dalam akar, yaitu dalam hal ini x min 3, itu harus lebih besar sama dengan 0. Maka x min 3 ini harus lebih besar sama dengan 0. Sehingga kita dapatkan bahwa x-nya lebih besar sama dengan 3. Nah, syarat ini nanti juga kita akan sertakan, kita akan lihat, harus juga dipenuhi ketika kita mendapatkan interval dari si x, ketika kita mengerjakan sesuai dengan solusinya ini. Oke, nah kita coba untuk mencari interval x-nya sesuai dengan solusi ini. Yaitu kedua ruas kita kuadratkan. Jadi kalau akar dikuadratkan, hilang akarnya sehingga menjadi x min 3 lebih kecil daripada 1. Min 3 pindah ke kanan menjadi plus 3. Maka kita dapatkan x-nya lebih kecil sama dengan 4. Nah, ini interval yang kita dapatkan. Tapi x lebih besar sama dengan 3 ini juga harus berlaku pada interval ini. Maka solusinya bagaimana? Kedua interval ini harus kita iriskan dengan menggunakan garis bilangan untuk mencari apakah ada irisannya. Jika ada irisannya, maka daerah pada irisannya itulah yang menjadi jawaban dari soal ini. Ya. Yang pertama katanya x-nya lebih besar sama dengan 3, jadi bulat penuh karena pakai sama dengan, lebih besar sama dengan 3. Yang kedua lebih kecil daripada 4. Nah, lebih kecil daripada 4. Maka, sesuai dengan tadi yang saya katakan, ketika ada daerah irisannya, irisannya inilah yang merupakan sebagai solusi atau interval yang berlaku untuk soal ini. Jadi, kita dapatkan jawaban dari soal ini adalah x lebih besar sama dengan 3 dan lebih kecil daripada 4. Nah, seperti ini saja. Oke. Nah, supaya lebih paham, kita lihat untuk soal kedua. Akar dari 8 dikurang 2x. Lebih besar sama dengan 2. Yang pertama, seperti biasa, seperti tadi yang saya katakan, cari syaratnya, syarat bentuk akar.
Syarat bentuk akar bahwa setiap yang di dalam tanda akar, di dalam akar, dalam hal ini 8 min 2x, ya. 8 min 2x ini harus lebih besar sama dengan 0. Maka kita dapatkan di sini bahwa 8 lebih besar sama dengan 2x, atau 2x lebih kecil sama dengan 8, maka kita dapatkan syaratnya adalah x lebih kecil sama dengan 4. Nah, syarat X lebih kecil sama dengan 4 ini harus kita pastikan dipenuhi oleh interval yang kita temukan, yang kita dapatkan ketika kita mengerjakan soal ini berikutnya, di tahap-tahap berikutnya. Ya. Nah, solusinya tadi adalah kuadratkan kiri dan kanan. Berarti kalau akar dari 8 min 2x kita kuadratkan, kita akan dapatkan 8 min 2x lebih besar sama dengan 4. Gitu ya. Kemudian min 2x lebih besar sama dengan 4 dikurang 8. Ini pindah 8 ke ruas kiri kanan menjadi min 8. 4 min 8 itu min 4. Kita kali negatif kedua ruas, tanda berubah. Tanda pertidaksamaan berubah, ya, sehingga x-nya lebih kecil sama dengan 2. Ya, jadi ini kita sama-sama bagi min 2. Oke, ketika dibagi min 2, maka tanda pertidaksamaan yang tadinya lebih kecil menjadi yang tadinya lebih besar menjadi lebih kecil, ya. Maka kita dapatkan intervalnya adalah x lebih kecil daripada 2. Nah, tadi saya katakan di awal bahwa syarat akar ini harus dipenuhi oleh interval yang kita dapatkan di sini. Maka caranya bagaimana? Kita cari irisan antara kedua interval tersebut. Yang pertama, lebih kecil sama dengan 4, berarti ke kiri daripada 4. Kemudian yang kedua, lebih kecil sama dengan 2. Lebih kecil sama dengan 2, ini tadi 4, maaf. Nah, lebih kecil sama dengan 2, berarti ini 2 ke sana, ke kiri ya. Maka kita dapatkan bahwa irisannya adalah daerah yang dilalui dua garis ini. Ya, sehingga solusi dari pertidaksamaan ini adalah X lebih kecil sama dengan 2. Ini dia. Masih cukup mudah ya untuk dipahami, karena bentuknya juga masih sangat sederhana. Oke, kita lihat model soal yang ketiga. Akar dari X kuadrat min 16. Yang diminta adalah lebih kecil sama dengan lebih kecil daripada 3. Ini dia. Selalu ketika mengerjakan pertidaksamaan irasional, soal pertidaksamaan irasional, langkah awal, ya, langkah pembukanya adalah syarat bentuk akar. Bahwa di dalam tanda akar, dia harus lebih besar sama dengan 0. Maka di sini, ya, syarat dari akar X kuadrat min 16 itu adalah X kuadrat min 16 harus lebih besar sama dengan 0. Kita cari faktornya, X kuadrat min 16 itu bentuk selisih pangkat 2. Ya, jadi ini X ditambah 4 dikali dengan X min 4 lebih besar sama dengan 0. Kita cari pembuat nolnya, yang ini 4, sedangkan di sini 4. Lalu kita letakkan pada garis bilangan, min 4, bulat penuh karena dia pakai sama dengan 0, kemudian 4 juga bulat penuh. Lalu berikutnya kita tentukan area positifnya, di sini positif, ya. Untuk menentukan area positif bagaimana cara menentukan area positif dan negatif pada garis bilangan, kalian bisa lihat di video pembahasan saya sebelumnya mengenai pertidaksamaan rasional dalam menentukan area positif dan negatif pada garis bilangan. Ya, kalian bisa cari di playlist ini, di playlist matematika kelas 10, kalian akan temukan nanti. Ya, positif di sebelah kanan, atau di sini saya sampaikan saja ya, bahwa dari mana dapat positifnya ini, karena koefisien X di sini positif, ini positif. Ya, positif kali positif, positif, maka paling kanan positif. Pindah negatif, lalu pindah positif. Yang diminta adalah lebih besar dari 0, itu berarti yang positif. Arti kata bahwa yang diminta di sini adalah yang di sebelah kiri min 4 atau yang di sebelah kanan 4. Maka untuk syarat daripada bentuk akar ini tadi, kita dapatkan X-nya lebih kecil sama dengan min 4 atau X-nya lebih besar sama dengan 4. Oke.
Nah, jadi syarat ini harus kita pastikan dipenuhi ketika kita mendapatkan interval dari mengkuadratkan kedua ruas pertidaksamaan ini. Oke, sekarang kita kuadratkan kedua ruas ini. Jadi kita akan dapatkan ya X kuadrat min 16 lebih kecil dari 9. Sehingga X kuadrat kurang 25, 9 pindah ke ruas kiri menjadi min 9, ketemu min 16 jadi min 25, kecil dari 0. Nah, kita mau cari intervalnya, tentu ini harus kita faktorkan, yaitu X tambah 5 kali X min 5 lebih kecil dari 0. Lalu pembuat nolnya, di sini min 5, di sini 5. Kemudian tentukan pada garis bilangan, min 5, kemudian 5. Tentukan area positif negatifnya, X di sini positif, di sini juga positif, positif kali positif positif, maka paling kanan positif, pindah negatif, pindah positif. Yang diminta lebih kecil dari 0, berarti yang diminta adalah area negatif. Area negatif itu terletak di antara min 5 dan 5. Maka kita dapatkan di sini bahwa X-nya di antara min 5 dan 5. Nah, ini kita dapat intervalnya. Tetapi syarat ini, syarat bentuk akar ini juga harus dipenuhi. Jadi kita di sini sekarang sudah punya dua buah interval. Nah, mana yang berlaku? Yaitu cari dengan mencari irisannya pada garis bilangan. Nah, yang pertama di sini ya yang ini katanya di antara min 5 dan 5. Nah, ini dia. Oke. Kemudian syarat yang bentuk akar atau interval yang di sini kita dapatkan X-nya lebih kecil sama dengan min 4. Min 4 tentu di sini. Ini dia, min 4. Kemudian lebih besar sama dengan 4. Nah, ini dia. Oke. Nah, kita dapat tentukan, dapat kita lihat bahwa daerah yang dilalui dua garis itu ini, berarti ini irisannya. Nah, maka kita dapatkan dua buah interval di sana yang berlaku untuk solusi dari soal nomor 3. Bahwa yang pertama, X-nya lebih besar dari min 5, lebih kecil sama dengan min 4, atau X-nya lebih besar sama dengan 4 dan lebih kecil daripada 5. Nah, seperti ini cara mengerjakannya. Semoga kalian bisa memahaminya untuk bisa mengerjakan soal-soal pertidaksamaan irasional. Kita coba untuk satu soal lagi, soal keempat. Yang soal keempat, ya, soal keempat katanya di situ akar dari X kuadrat min 4X ditambah dengan 4. Ya, lebih besar sama dengan 3. Lebih besar sama dengan 3. Nah, langkah pertama tadi apa? Syaratnya apa? Syarat bentuk akar. Bahwa setiap yang berada di dalam tanda akar harus lebih besar sama dengan 0. Jadi X kuadrat min 4X ditambah dengan 4 harus lebih besar sama dengan 0. Nah, ketika ini kita faktorkan, kita akan dapat bentuk X min 2 kali X min 2. Atau X min 2 kuadrat lebih besar sama dengan 0. Nah, ayo kita pahami bahwa bentuk kuadrat ini pasti positif. Kalau nggak positif, 0. Karena setiap bentuk yang dikuadratkan, nilainya kalau nggak 0 ya positif. Oke. Nah, jadi ya, ini sudah pasti positif. Ya. Jadi kita dapatkan nanti di sini si X-nya itu ya lebih besar atau X-nya itu ya berlaku X bilangan real. Ya, X bilangan real. Jadi berapapun boleh. Oke. X bilangan real jawabannya. Karena berapapun nilai X yang kita masukkan kemari sudah pasti hasilnya lebih besar sama dengan 0. Ya, mau 5, mau 7, mau 1.000.000, mau min 1 miliar ketika dikuadratkan pasti lebih besar sama dengan 0. Kalau kita masukkan 2 berarti hasilnya sama dengan 0. Oke? Nah, jadi kita dapatkan ini intervalnya. Dari syaratnya, yaitu X elemen bilangan real. Artinya apa X elemen bilangan real? Seluruh nilai X boleh ya dipenuhi. Nah, kemudian yang kedua adalah kita kuadratkan kedua ruas. Jadi kalau kita kuadratkan, kita akan dapatkan X kuadrat min 4X ditambah 4 lebih besar sama dengan 9. 9 ini pindah ke kiri jadi min 9.
Maka X kuadrat min 4X, 4 kurang 9 berarti min 5, lebih besar sama dengan 0. Nah, lalu kita faktorkan, maka kita dapat X min 5 dikali dengan X plus 1 lebih besar sama dengan 0. Dari sini pembuat nolnya adalah 5, sedangkan ini min 1. Letakkan keduanya pada garis bilangan, bulat penuh karena pakai sama dengan min 1, kemudian 5. Tentukan area positif negatif dari koefisien X-nya. Positif, ini juga positif. Positif kali positif, positif, maka paling kanan positif. Pindah negatif, pindah positif. Yang diminta lebih besar dari 0 berarti daerah positif. Artinya yang di sebelah kanan 5 atau di sebelah kiri min 1. Maka dari sini kita dapat intervalnya adalah X lebih kecil sama dengan min 1 atau X lebih besar sama dengan 5. Nah, kita dapat interval kedua. Interval yang pertama yaitu X bilangan real. Nah, kita buat dalam garis bilangan, sudah pasti kalau X bilangan real diiris dengan X kurang dari min 1 atau besar dari 5, maka jawabannya pasti ini. Tapi kita lihat aja ya, kita tunjukkan supaya kalian bisa mengerti kenapa irisannya adalah daerah yang ini ya. Ini 5. Nah, interval kedua kan semua X, berarti dari sudah ke kanan terus sama ke kiri terus. Jadi, kita dapat perhatikan daerah yang dilalui dua garis itu cuma yang ini dengan ini. Ya, maka kita dapat tentukan bahwa solusi dari akar X kuadrat min 4X tambah 4 lebih besar sama dengan 3 adalah X lebih kecil sama dengan min 1 atau X lebih besar sama dengan 5. Nah, kira-kira seperti ini. Untuk soal yang keempat. Saya pikir saya cukupkan sampai 4 soal ini saja. Tentu tidak cukup hanya 4 soal ini yang kalian bahas atau yang kalian pelajari. Kalian harus lebih banyak lagi membahas beberapa bentuk-bentuk soal lainnya supaya kalian bisa lebih paham dan lebih mendalami pertidaksamaan irasional. Nah, sebagai latihan saya kasih beberapa soal ya, yaitu yang pertama untuk kalian kerjakan secara mandiri, akar dari 2X min 7 lebih besar sama dengan 3, kemudian yang kedua, akar dari X kuadrat min 3X lebih besar sama dengan 2, lalu yang terakhir, akar dari X kuadrat min X ditambah dengan 2 lebih kecil dari 2. Saya sangat berharap sekali kalian mau menyediakan waktu untuk mengerjakan 3 soal ini. Ya, kerjakan saja sesuai dengan yang saya jelaskan tadi dari awal sampai akhir. Saya yakin kalian pasti bisa, karena ini hanya tinggal melihat aja bagaimana cara yang tadi kita pelajari. Kemudian, kalau sudah bisa mengerjakan 3 soal ini, coba lagi cari soal yang lain, ya, supaya benar-benar kalian bisa memahaminya. Oke, terima kasih untuk kunjungannya di channel YouTube Bimbingan Belajar Klinik Jenius. Tetap semangat, tekun belajar, dan teruslah berdoa. Merdeka!